قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Pada sore hari ini kita akan membahas beberapa subtema berhubungan dengan kematian dan alam barzakh. Sebagian ulama berpandangan bahwasanya taubat, tapi ini pandangan tentunya kebanyakan ulama Islam, bahwa taubat pada saat kematian atau pada kondisi menyaksikan tanda-tanda kematian atau pengaruh kematian, maka tidak akan diterima lagi, karena Tuhan berfirman, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Lamma ra'au ba'sana sunnatillahi allati qad khalat bi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Jadi ketika mereka menyaksikan azab, pedihnya azab, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan yang esa dan kami kafir terhadap apa yang kami sekutukan. Namun keimanan mereka sesudah menyaksikan kematian atau menyaksikan azab kami tidak punya manfaat lagi bagi mereka. Sunnah Tuhan demikian di antara hamba-hambanya berlaku. Ya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan orang-orang kafir, ya, mereka itu adalah rugi. Demikianlah kerugian orang-orang kafir. Jadi pada hakikatnya kendati pun rahmat Tuhan mencakupi segala sesuatu dan rahmatnya mendahului kemurkaannya, ya, wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' di dalam doa Kumail, atau di tempat lain sabaqat rahmatuhu ghadabah. Namun ada juga batasan daripada penerimaan taubat Tuhan, yakni taubat akan masih diterima atau terbuka hingga belum datang
kematian ataukah pengaruh-pengaruh kematian. Maksudnya sudah merasakan kematian tersebut. Ya. Tapi kalau sudah sampai tingkat tersebut, ya taubat sudah tertutup. Dalam menjawab permasalahan terkait ayat di atas, ya ayat ini berhubungan dengan azab dunia dan keimanan serta taubah. Dalam artian ketika menyaksikan azab dunia terkecualikan. Dalam artian kadang kalau masih berhubungan azab dunia, taubat masih bermanfaat. Sebagaimana terdapat penjelasan ayat terkait dengan kaum Nabi Yunus. Itu di ayat 98 surah Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu Yunus. Illa qauma Yunus lama amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Ya, mengapa tidak ada ya penduduk karya, ini penduduk satu daerah tidak beriman, ya, yang mana keimanan mereka ya istilahnya pada kondisi tertentu berguna bagi kondisi mereka. Ya, kecuali kaum Yunus, di mana kaum Yunus ini tatkala mereka beriman, kami hilangkan, kami singkap dari mereka azab yang hina dalam kehidupan dunia. Ya. Dan ya wa mata'nahum ilahin, dan kami beri kesenangan pada mereka sampai waktu tertentu. Cuma mungkin juga bisa ditinjau sebenarnya. Kalau yang saya pahami, tapi ayatnya ya falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha, seperti itu ya. Jadi kaumnya Nabi Yunus sebenarnya itu belum artinya tertimpa azab dalam artian terkena azabnya, baru datang azabnya. Jadi mereka melihat akan datang tanda-tanda azab, yakni benar-benar ancaman Nabi Yunus itu akan terjadi. Kisahnya karena mereka tidak mau beriman, sementara Nabi Yunus sudah mengajak mereka kepada keimanan dan meninggalkan dosa serta maksiat. Ya, pada akhirnya Nabi Yunus tinggalkan mereka. Dan Nabi Yunus memberitakan akan datangnya azab pada mereka, ya. Tapi ketika Nabi Yunus sudah pergi tinggalkan mereka dan sudah datang alamat azab, ya, sudah datang alamat azab, sudah dekat azab menimpa mereka, mereka bertaubat, ya, mereka bertaubat.
dengan taubat mereka, sehingga azab pun tidak jadi menimpa mereka. Itu yang saya pahami dari peristiwa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Bukan istilahnya sudah terkena mereka azab, dalam kondisi terkena azab mereka baru bertobat. Nah, di sini beliau ingin menyanggah pandangan bahwasanya ketika datang kondisi azab maka tidak diterima lagi taubat. Menurut beliau ya terjadi penerimaan taubat seperti yang terjadi pada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Tapi yang jelas, kalau sudah terjadi pada diri seseorang sakratul maut, atau ia sudah merasakan azab itu sendiri, di sini istilahnya ulama berpandangan tidak diterima lagi taubat. Jadi misalnya sudah tertimpa azab dan sudah sakratul maut, ya, maka kondisi seseorang seperti ini sudah tidak lagi diterima taubatnya. Nah, beliau di sini membedakan antara azab dunia dengan azab akhirat. Fenomena yang terjadi Nabi Yunus masih berhubungan azab dunia, yang mana azab dunia ini belum masuk pada tingkat seseorang itu dalam kondisi ihdar, ya. Jadi belum masuk kondisi sakratul maut. Kalau sudah masuk kondisi sakratul maut, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana seseorang pada kondisi itu sudah melewati batas alam materi, batas dunia sebenarnya. Jadi dia sudah melangkah memasuki alam barzah. Makanya pada kondisi itu dia punya penyaksian. Kalau orang mukmin sudah menyaksikan, ya misalnya Nabi SAW atau A'immah Ma'sumin alaihissalam, atau hal-hal yang positif, yang baik baginya. Tapi kalau seorang kafir atau seorang fasik, seorang munafik dalam kondisi sakratul maut ini, ya, dia juga sudah mempunyai penyaksian buruk, ya, menyaksikan malaikat, misalnya malaikat azab, ya, bukan malaikat rahmat, tapi yang dia saksikan adalah malaikat azab. Ya, jadi sudah merasakan suatu fenomena yang menyiksanya. Kalau orang mukmin, fenomena yang menyenangkannya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau azab akhirat sudah masuk pada tataran mau memasuki alam barzah. Tapi kalau azab dunia, jadi dia masih mempunyai kesadaran penuh. Ya, dia masih mempunyai kesadaran penuh. Itu kalau azab dunia. Nah, jadi kalau kita membedakan memang pendekatan ini, maka kalau masih menyaksikan azab dunia artinya belum memasuki fase alam barzah. Nah, di sini masih diterima taubat. Ya. Tapi kalau sudah memasuki, ya, fase alam barzah, yakni sudah ihdar namanya, dia sudah menyaksikan fenomena barzah, maka taubat dalam kondisi ini sudah tidak memberikan manfaat dan
hasil, serta dia tidak terkecualikan. Kalau tadi itu masih terkecualikan, ya. Tapi kalau ini memang sudah tidak terkecualikan. Setiap orang kalau sudah kondisi ini, dia sudah tidak akan diterima tobatnya. Ayat juga menjelaskan sebagian penghuni neraka, di mana mereka dikatakan kepada mereka tentang mereka, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Jadi mereka minta dikembalikan kepada alam dunia, tapi sekiranya dikembalikan mereka, niscaya mereka juga kembali pada apa yang dilarangkan mereka darinya. Dan sesungguhnya mereka itu dusta, berbohong bahwa ingin mengubah diri mereka. Ya, mungkin karena sedemikian malakahnya sifat-sifat buruk pada dirinya, atau malakah perbuatan buruk pada dirinya sudah menjadi bahagian daripada jiwanya. Karena itulah juga dikatakan pada mereka, qul anfaqu ta'an aw karhan la yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasikin, ya. Katakanlah, ya, berinfaklah kamu, suka atau tidak suka. Dalam keadaan suka atau tidak suka, tidak akan diterima dari kalian. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang fasik, ya. Jadi memang sudah mengkristal mendarah daging sifat-sifat jahat dan perbuatan-perbuatan jahat pada dirinya, sehingga tidak ada lagi kemungkinan mereka mendapatkan perubahan keimanan dan amal saleh. Bahagian lain dari pembahasan ini tentang kondisi ketika nyawa dicabut. Meskipun sebelumnya sudah kita jelaskan secara global bahwa tentunya orang mukmin dan orang kafir dalam kondisi merasakan kematian berbeda. Nah, ini dalam kondisi dicabut nyawa, dicabut ruh. Jadi mukmin ketika ia mengalami kematian, menghembuskan napas akhirnya atau berpisah dengan ruhnya, ia justru mengalami kemudahan. Ia mengalami sangat kemudahan, dan bahkan berasaskan sebahagian riwayat mereka itu seperti orang yang mencium bunga yang harum dan tiba-tiba menyaksikan dirinya berada di taman-taman surga. Adapun bagi orang munafik dan orang kafir justru sangat sulit dan sangat berat. Seperti misalnya seseorang yang dicabut giginya, seorang yang akan dicabut giginya tanpa dibius terlebih dahulu, ya. Atau jari tangannya mau dipotong tanpa terbius terlebih dahulu. Ataukah misalnya seorang dokter mau mengoperasi seseorang
mengoperasi hatinya. Kalau dioperasi itu kan ya bagaimana, kadang diiris kemudian dijahit lagi ya. Jadi seperti seorang dokter yang akan mengoperasi hatinya, tapi tanpa dia dibius terlebih dahulu, tanpa ia misalnya dibuat tak sadar terlebih dahulu. Jadi dalam keadaan sadar. Saya heran. Jadi ada sebagian ulama besar itu, dia dioperasi tapi tidak mau dibius. Bagaimana dia rasakan sakitnya itu? Dia bisa tahan rasa sakitnya, ya. Jadi ada beberapa saya pernah dengar seperti itu, tidak mau dibius. Kalau dia seorang marja, alasannya kalau dia dibius kan pingsan, seperti pingsan. Jadi saat itu mukallibnya kepada siapa istilahnya amaliyahnya dinisbahkan, direlasikan. Sementara marja taklibnya ketika itu dia lagi dalam kondisi sudah ibarat mati, tidak sadar. Jadi tidak ada tempat nisbahnya. Sebagian saya dengar begitu. Ya. Ataukah misalnya seperti seseorang dicabuti kuku-kukunya dalam kondisi sadar. Salah satu siksaan biasa di penjara bagi penjahat-penjahat tertentu. Bahkan tawanan perang biasanya juga mendapati perlakuan seperti itu. Kalau ada rahasia ingin dipaksakan kepadanya supaya dia bilang, itu dicabut pelan-pelan kukunya. Ya, dari ini itu kan betapa ngeri, sakit sekali. Ya. Nah, bahkan malah ya istilahnya orang kafir dan orang munafik berpisah dengan ruh dan jiwanya itu lebih sakit lagi daripada itu semua. Oleh karena itu mereka dengan cepat taslim, ya, menyerah dengan siksaan serta asap malaikat yang diperintahkan untuk mencabut ruhnya. Dan mereka berkata, kami tidak melakukan perbuatan buruk. Ya, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum fa'alqaus salama ma kunna na'mal min su'in balainallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Ya, jadi malaikat mengambil ruh mereka dalam kondisi mereka menganiaya diri mereka sendiri di dunia, dan dalam kondisi ihdar, yakni akan mendapati kematian, ya terpaksa mereka menyerah. Mereka berkata, kami tidak berbuat keburukan. Ya Tuhan mengetahui apa yang ia kerjakan, yang kamu kerjakan. Ya, Tuhan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Innallaha alimun bima kuntum ta'lamun. Tuhan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka masuklah pintu-pintu jahanam, kekal di dalamnya, seburuk-buruk tempat bagi orang-orang mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Terdapat hadis dari Amirul Mukminin dibawa ayat ini, yakni dinukil dibawa dalam
apa istilahnya, sebuah penjelasan di bawah ayat ini dari Amirul Mukminin, bahwa beliau berkata, bagi orang yang ahli taat maka malaikat rahmat yang bertugas mencabut ruhnya, dan bagi ahli apa istilahnya, ahli maksiat, ya, maka malaikat azab yang bertugas mencabut rohnya. Nah, dalam hal ini malaikat maut, yaitu malaikat Israel, mempunyai pembantu-pembantu. Ada yang malaikat-malaikat rahmat dan ada yang malaikat-malaikat azab. Faman kana min ahli ta'ah tawallat qabda ruhihi malaikatur rahmah, wa man kana, ya, min ahli ma'siyah tawallat qabda ruhihi malaikatun naqimah, wa li malakil maut a'wanun min malaikatir rahmah wan naqimah. Jadi itu tadi yang kita jelaskan, kalau dia ahli taat, ya, maka yang bertugas mencabut ruhnya adalah malaikat rahmah. Tapi kalau dia ahli maksiat, malaikat naqimah, yaitu malaikat azab yang akan mencabut ruhnya. Dan bagi malaikat maut terdapat pembantu yang terdiri dari malaikat rahmah dan malaikat azab. Dari pembahasan ini kita memahami bahwasanya mukmin ketika menemui kematian, ia merasakan kemudahan, bahkan bisa disebut kesenangan, karena seperti orang yang mencium bunga yang harum. Ya. Tetapi bagi orang munafik, orang kafir, orang fasik, demikian sulit, ya, dan demikian berat ia merasakan kematian, atau ia berpisah dengan ruhnya, ya, ibarat seperti tadi kita sebutkan, bahkan lebih, ya, lebih dahsyat lagi, ya, dia merasakan deritanya. Ya. Demikian, ya, fenomena orang mukmin berpisah dengan jiwanya dan orang kafir berpisah dengan jiwanya. Salah satu dari hikmah talqin mayit, bahwa mayit atau orang yang akan mati ini, atau orang mati ini, ketika dia melepaskan ruhnya, ya, dia masih mendapatkan semacam tuntunan daripada prinsip dasar agama. Namun talqin ini mempunyai asar kepada orang mukmin. Ya, jadi dia mempunyai manfaat, mempunyai pengaruh kepada orang mukmin. Tapi kalau kepada orang kafir dan munafik itu tidak mempunyai manfaat. Apabila orang-orang zalim, orang-orang mutakabbir atau orang-orang zalim, ya, pada hari kiamat berkata bahwa kami berada pada wilayah di mana kami termasuk orang-orang yang dhaif, mustad'ifin, ya,
yang mana kami tidak bisa menentukan baik dan buruk, kami tidak bisa menentukan benar salah, kami tidak memahami hus dan kubh dari sesuatu. Jadi kan misalnya terkadang seseorang hidup ya, di mana di daerah yang hidup itu sedemikian menguasainya ruh kerusakan ya, sehingga tidak ada misalnya individu yang bisa selamat daripada kerusakan tersebut ya. Misalnya kita hidup di sebuah kampung di mana kampung tersebut tidak ada orang yang tidak melakukan perjudian atau minum-minum ya, sehingga seorang tidak bisa ya dia sendiri misalnya bertahan tidak melakukan perbuatan tersebut ya. Tapi Al-Quran mengatakan terhadap misalnya orang demikian, qalu kunna mustad'afin ya, ini orang tersebut dulu berkata qalu kunna mustad'afin fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jadi mereka berkata kami adalah orang-orang lemah di bumi, misalnya di sebuah daerah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada jalan lain, kami juga mengikuti, menuruti kondisi hidup itu. Nah, kalau di sini karena jamak kelihatannya malaikat berkata, malaikat berkata, alam takun, apakah tidak ardullahi wasi'atan, apakah tidak bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, maka kalian berhijrah di dalamnya, kalian tinggalkan daerah tersebut, tinggalkan kampung tersebut. Dulu masa-masa sebagian aktivis ekstrim ya, di zamannya Pak Harto, kalian belum lahir ya waktu Pak Harto ya, tahun 98 kan dia di apa istilahnya ini, reformasi ya, di ini kan diturunkan. Kamu lahir tahun berapa? 2003 di ya 2003, berarti ya pasca itu ya. Jadi masa-masa tahun 90-an atau mulai 80-an sampai 90-an itu aktivis-aktivis sudah istilahnya melakukan kritik tajam terhadap pemerintahannya. Banyak misalnya yang karena menentang Pancasila, menentang kediktatorannya, hijrah katanya, masuk hutan. Jadi masuk hutan, tidak memakai uang dan lain sebagainya, hijrah. Tapi kalau kalian tahu orang-orang yang pernah lakukan seperti itu dulu keras-keras, diatomi sekarang itu yang juga punya posisi jabatan sekarang ya, dan diatomi yang dengan jabatannya memperkaya diri. Tidak ada bedanya ya, tapi malah bisa lebih buruk karena atas nama agama melakukan berbagai hal ya, kadang untuk menjelaskan penyimpangannya atas nama agama. Misalnya mengatakan negara ini kan negara tauhid, bisa saja diambil apanya. Ada konsep-konsep begitu ya. Jadi boleh korupsi, yang penting tidak ketahuan dan lain sebagainya. Ini kan legitimasi agama yang sangat salah sekali. Agama menjunjung tinggi undang-undang, menjunjung tinggi kesepakatan,
menjunjung tinggi sumpah. Ya, ketika mau menjadi pejabat kan disumpah kan, ya, disumpah untuk menjalankan sesuai dengan aturan hukum. Ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa kami lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, ya itu tidak diterima alasannya. Kayak kita ini misalnya, kalau taruhlah dalam kondisi di sebuah tempat kerja, di mana di tempat kerja itu memang sudah menjadi budaya, ya, pungli di situ, sogok menyogok, ya, korupsi, ya. Kemudian kita terjebak dalam kondisi itu dan melakukannya juga karena terpaksa mungkin. Nah, itu bukan alasan nantinya. Kamu punya ikhtiar, ya tinggalkan pekerjaan tersebut, tinggalkan, jangan lakukan, tinggalkan. Ya. Meskipun mungkin harus hidup lebih susah ketimbang kamu hidup senang, nyaman, ya, tapi mengikuti tradisi kehidupan yang zalim, kehidupan yang penuh dengan maksiat, seperti itu. Bahagian dari pembahasan kita selanjutnya berhubungan masalah pertanyaan dan azab kubur. Dalam sebuah hadis, Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru raudatum min riyadil jannah au hufratum min hufarin niran. Jadi kuburan itu suatu taman dari taman-taman surga atau suatu jurang dari jurang-jurang neraka. Ya, beliau sendiri di akhir setiap salat memohon kepada Tuhan supaya, ya, atau beliau bermohon berlindung kepada Tuhan dari azab kuburan. Ya, a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung padamu dari azab kubur. Sangat banyak mufassir juga memaknai ayat fa inna lahu ma'isyatan dangka, maka sesungguhnya baginya itu kehidupan yang sempit, yaitu azab kubur. Dalam artian salah satu daripada misdak ayat ini adalah siksa kubur. Imam Shadiq alaihissalam berkata, karena Sa'ad bin Mu'az salah seorang sahabat Nabi, ia meninggal, maka yang tasyi', yang jambangi jenazahnya itu ada 70.000 malaikat. Namun dengan kondisi ini bahwa ada 70 malaikat tasyi' jenazahnya, Nabi di depan kuburannya berdiri dan berkata, Sa'ad juga mendapatkan himpitan kubur. Ya, jadi mendapatkan himpitan kubur. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kabri faqala wa mislu Sa'din yadhum. Jadi dia juga mendapatkan, ya, himpitan kubur. Rahasia himpitan kubur di sebahagian riwayat, ya, dijelaskan diantaranya karena perilaku buruk dengan keluarga. Ya, ini perilaku perbuatan buruk dengan keluarga. Sebagaimana Nabi juga
memberitahukan bahwa himpitan kubur yang dialami si Sa'ad, ya, si Sa'ad, siapa yang namanya tadi ini, si Sa'ad bin Mu'az, ya, itu karena perilaku buruknya terhadap keluarganya. Di sebahagian riwayat juga menjelaskan bahwa menyempitnya kubur atau himpitan kubur itu, ya, dikarenakan kafarah dari menyanyiakan nikmat-nikmat Tuhan. Ya, jadi kadang nikmat Tuhan itu kita sia-siakan. Ya. Qala Rasulullah, daqtatul kabri lil mu'min kafaratul lima kana minhu min tadhi'in ni'am. Jadi himpitan kubur bagi mukmin itu merupakan kafarah pada apa yang mereka sudah sia-siakan dari nikmat Tuhan. Nah, sebagian lagi riwayat menjelaskan azab kubur itu dikarenakan suka misalnya mengadu domba. Ya. Kenapa disebut mengadu domba? Domba yang diadu. Mengadu domba itu misalnya kepada ini disampaikan seperti ini, kepada ini disampaikan seperti ini supaya dia baku musuh kan, berselisih. Ya. Terkait orang-orang kafir, beliau berkata, ketika malaikat bertanya tentang Nabi, jadi ketika malaikat bertanya kepada Nabi, ketika malaikat bertanya kepadanya tentang Nabi, ya, tentang Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak bisa menjawabnya, maka dikuasakanlah padanya ular-ular dan kalajengking, dan digelapkanlah kuburannya. Makanya istilahnya, ya, kita harus beriman selain tauhid, selain ma'ad, juga kepada kenabian, dan khususnya Nabi Islam Muhammad SAW. Lantas sedemikian kuburan itu menghimpitnya hingga apalagi ini tulang rusuk kanannya, ya, satu dengan yang lain, apa istilahnya itu, saling begini, ya, berhimpit gitu, saling ini, tulang rusuknya yang kanan dengan yang kiri, ya. Nah, bagaimana kita memaknai lahirnya riwayat seperti ini? Nah, sebahagian keyakinan ulama tentang pertanyaan kuburan, khususnya orang-orang yang mempunyai keimanan, ya, maksudnya begini. Jadi menurut keyakinan sebagian ulama, pertanyaan kuburan itu dikhususkan bagi sekelompok orang yang beriman, maksudnya imannya murni, atau sekelompok orang yang kafir murni. Akan tetapi masyarakat lainnya yang misalnya tidak juga mukmin murni, tidak juga kafir murni, nah pertanyaan itu ditunda, ya, ditunda terlebih dahulu, ditunda dulu, ya, dan mereka dilepaskan kondisinya demikian, kondisinya saja, belum misalnya ditanya dan mengalami azab. Dan mereka bersandar pada riwayat
riwayat, diantaranya hadis dari Imam Bakir alaihissalam. Ya, la yus'alu fil qabri la man mahadal imana mahdan man mahadal iman mahdan au mahadal kufr mahdan. Faqultu lahu pasairun nas faqala yulhi anhu. Jadi tidak ditanya di kuburan kecuali orang yang murni imannya atau murni kekufurannya, kekafirannya. Maka aku berkata padanya, bagaimana dengan manusia lainnya? Beliau menjawab, dia dilepaskan dulu, ya ditunda terlebih dahulu. Nah, menurut beliau riwayat ini ya dengan terdapat riwayat sebagian misalnya yang sudah disyaratkan tadi dan riwayat yang lain, pada hakikatnya semua manusia akan tercakupi pertanyaan dan jawab, ya, pertanyaan meskipun mempunyai tingkatan-tingkatan, ya, sebahagian misalnya besar, ya, sebahagian kecil. Maksudnya sebagian kecil mereka mendapati kondisi di alam kubur, sebagian mereka besar mendapatkan fenomena di alam kubur, ya, seperti itu. Nah, terakhir pembahasan kita sore hari ini, pada dasarnya apa ya sebenarnya dimaksudkan azab di dalam kubur ini? Dan ini sebenarnya suatu pembahasan yang cukup pelik, ya, karena ya istilahnya badan manusia kan dalam peristiwa kematiannya beragam dialami, ya. Ada yang misalnya sakit, mati, ya kondisi badannya sempurna, misalnya utuh, maksud saya kan. Jadi dia dikuburkan dengan utuh. Ada misalnya yang terbakar, meleleh badannya, tak ada bisa dikubur, bahkan tidak didapati debu-debunya. Kan begitu, ya. Kalau besar kebakarannya, atau misalnya gempa, ya, tak ditahu badannya juga hilang, tertimpa reruntuhan kah, atau banjir, ya, atau misalnya terkena bom. Sekarang kalau bom hancur berkeping-keping kan, itu kan banyak peristiwa bom-bom mobil dulu itu dilakukan teroris-teroris ISIS itu atau sejenisnya, yang dengan kekuatan bom sangat besar, kadang sampai 100-an orang kena, dan yang dekat dengannya itu ya berhancur ya badannya. Jadi banyak fenomena terkait masalah badan, ya. Apakah ini semua fenomena badan yang dimaksudkan dihimpit kubur? Ya, akhirnya sebagian berpandangan, jadi ketika ruh lepas dengan badan, pada dasarnya kan ruh ini masih punya perhatian terhadap badan. Jadi yang mengalami fenomena merasakan himpitan kubur dan azab kubur ini, ya bukan sebenarnya badan jasmani, tapi ruhnya. Atau kalau misalnya kita meyakini badan barzahi itu, ya, yang mengalami himpitan dan azab kubur, bukan
badan jasmani ini, tapi sebagian ya istilahnya tetap berpandangan badan jasmani dan lain sebagainya. Jadi dia suatu bentuk pembahasan yang juga sangat pelik dan terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama ya. Namun saya pikir ya istilahnya hal ini kadang tidak terlalu urgen diperdebatkan apapun bentuknya. Yang penting kita ketika mempunyai keyakinan adanya azab kubur, ya tentu semua kita mestilah bersiap-siap menghadapi azab kubur tersebut dan menyiapkan diri supaya jangan tertimpa azab kubur, tetapi malah mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Ada juga cerita hurafa sepintas, fenomenanya lahiriah tapi kejadiannya ajaib ya. Jadi suatu ketika seorang ulama al-arif datang di pekuburan ya. Nah, tiba-tiba dia awalnya mencium kalau tidak salah bau harum ya. Kemudian setelah dia mencium bau harum itu, dia melihat seorang pemuda yang gagah sekali berjalan menuju sebuah kuburan, tapi lantas hilang, kayak lenyap masuk di dalam kubur itu. Tak lama kemudian dia mencium bau busuk sekali dan dia melihat seekor anjing ya menuju juga kuburan itu dan lenyap juga ya. Nah, tak lama kemudian yang pemuda tampan tadi itu keluar dari kuburan dalam kondisi terluka-luka, tercabik-cabik. Tentu anjing itu tadi yang istilahnya mencabik-cabik dia atau melukai dia. Nah, si Arif ini mukasabah kan, ini jadi bukan materi sebenarnya, peristiwa materi langsung terjadi, cuma seperti materi. Ini sebenarnya disebut juga sebagai tamassul, terjelma, termisali, terserupai, kayak seperti itu. Sang ulama ini bertanyalah kepada si pemuda, ya, saya sebenarnya amal baiknya si mayat itu, ya, tapi saya ini ya terkalahkan oleh amal buruknya. Saya ini terinikan oleh amal buruknya. Ya, jadi bisa disimpulkan si mayat ini, seorang mati ini amal buruknya lebih besar daripada amal baiknya, sehingga amal baiknya ya terusir, tidak menemaninya di dalam kubur. Kan begitu sebenarnya dalam cerita riwayat. Jadi amal buruk, amal kebaikan kita itu ya dia nanti akan menemani kita. Jadi kalau dia yang dominan, dia yang besar, dia yang akan menemani kita. Jadi kenikmatan yang dirasakan. Tapi kalau sebaliknya, amal buruk yang besar, yang banyak, ya amal buruk yang menemani kita. Ya, jadi bukan amal baik. Nah, jadi merasakan azab dan siksa kubur. Jadi seperti itu fenomena. Saya pikir inilah dulu pembahasan kita sore hari ini. Masih ada sebenarnya nanti sambungannya lebih spesifik tentang azab kuburan ya, dan hasil perbuatan itu yang akan menjelma di kuburan ya.
Jadi ya. Bagaimana semisal konsep tobat? Semisal ada seseorang yang sudah berbuat maksiat atau sudah berbuat hal-hal yang solid, terus dicatat perbuatan buruk itu Ustaz? Ya. Apakah dia tercatat? Jadi dicatat, cuma nanti tidak diperlihatkan. Ada namanya kafara. Kafara itu kan menutup. Kufur, kafara itu ditutupi. Ya. Tetap ada tapi ditutupi, dan dia nanti tidak akan menjelma mengasapnya karena sudah ditobati. Artinya sudah kayak ada luka kita itu sudah diobati. Ya. Jadi sifatnya tobat kayak menutup dosa begitu Ustaz, atau menghapus? Menutup dosa. Ada juga bahasa menghapus, sebenarnya tidak jauh beda, tapi menutupi dosa itu karena dosa itu istilahnya sudah ada, ya. Tapi kalau kita tobat, mungkin kalau misalnya dosa kecil itu terhapus. Kalau dosa begini kan, ada misalnya contoh diberikan seseorang, ulama juga kan. Jadi kalau kita misalnya luka kecil kan, itu biasanya kembali baik, tidak terlihat sama sekali kan. Itu mungkin yang disebut terhapus, ya. Tapi kalau luka besar masih ada bekas, tapi nanti tidak akan terlihat, ditutupi itu juga. Yani Tuhan juga menjaga hambanya. Kan siksaan juga kalau misalnya kita ketahuan, ya, sebagai orang pernah melakukan dosa kan. Ya, di dunia ini saja kan kita sembunyikan itu kita punya dosa. Tak mau ditahu sama orang kan, karena membuat kita malu. Di akhirat Tuhan menutupkan juga kita punya dosa itu yang sudah kita tobatkan. Ya, jadi tidak akan ditampakkan dalam pandangan orang lain. Makanya kan ada doa Rabbana faghfir lana dzunubana kan? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami kan? Wa kaffir anna, ada kafirnya tuh. Wa kafir anna, dan tutupilah dari kami. Wa kafir anna, ya. Apalagi lanjutannya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Kan begitu, dan tutupilah ya kejelekan-kejelekan kami. Kafir itu tutupkan, tutupi. Jadi karena tertutup tidak akan ternampak nanti. Wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi ada seperti itu kondisi di akhirat, ya. Sebenarnya boleh jadi sebagian orang, sebagian misalnya para anbiya, para aulia Tuhan mempunyai penyaksian, kan lebih, kan derajat-derajat penghuni surga atau ahli surga atau orang di akhirat nanti juga bertingkat-tingkat. Jadi sama halnya di sini di dunia ini, meskipun terahasiakan antara saya dengan kamu kesalahan-kesalahan, tapi ada beberapa itu bisa memahami kita punya itu, ya. Jadi banyak kisah-kisah itu. Nah, misalnya ada seorang ibu, dia habis pukuli anaknya, ya. Kemudian dia ditimpa sakit kepala. Dia pergi berobat ke dokter, belum sembuh-sembuh. Lantas suaminya kalau tidak salah kenal seorang arif. Dia datang di sisi orang arif tersebut. Kalau tidak salah yang arif ini namanya Syekh Rajab Ali Khayati namanya. Jadi dia pekerjaannya menjahit, tapi arif besar juga, arif masyhur di Ranto. Nah, dia tidak tahu bahwa apa yang terjadi misalnya di rumahnya si ibu ini, siapa ini, tapi dia tahu. Dia bilang yang menimpanya dia itu karena perbuatannya kepada anaknya. Dia pernah sakiti anaknya.
Kalau mau sembuh sakit kepalanya, ya senangkan hati anaknya, ya senangkan hati anaknya istilahnya dan lain sebagainya. Dan dia lakukan seperti itu, betul sembuh sakit kepalanya. Ya ini karamah istilahnya kan. Nah, jadi sebagian orang ya tahu hal-hal yang tersimpan, terahasiakan. Ya, wallahu alam, apakah hukum akhirat berbeda nanti fenomenanya di dunia, bahwa meskipun para orang yang tinggi-tinggi derajatnya atau sangat tinggi derajatnya juga tidak menyaksikan hasil dosa dan maksiat penghuni surga lainnya yang mana mereka sudah terampuni dari kesalahan dan dosa tersebut. Saya kira sore hari ini sekian kita punya pembahasan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري